Ya, selamat malam Bapak Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung di acara Komsel Besar Komunitas Pemurnian Hati yang ke-117. Ya, luar biasa ya bahwa kita sudah bersama sampai yang ke-117 kali ya di tanggal 24 November 2023 ini. Kita percaya bahwa itu semua adalah karena kebaikan Allah Bapa di surga yang telah mengizinkan kita untuk terus bersama memberikan semua yang terbaik yang kita miliki untuk memuliakan namanya. Sebelum memulai, boleh saya mau bertanya ya, Anda dan saya, siapa yang merasakan kasih Allah Bapa? Boleh saya lihat, boleh angkat tangannya? Ya, semua angkat tangan ya. Ya, kita percaya bahwa dengan iman kita melihat betapa luar biasa Bapa telah merelakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menebus segala dosa kita, agar kita tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Ya, sekarang kita mau satukan hati, kita mau angkat pujian kepada Allah Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya. Mari kita nyanyikan sepenuh hati. Kita katakan Bapa, betapa besar kasih-Nya kepada kita semua. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih. Panggil dia Bapa. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu.
Bapa, oh sungguh betapa indahnya Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Kau pelihara kami seperti biji matamu sendiri Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Engkau Bapa yang begitu baik kepada kami. Saat ini kami mau satukan hati, kami mau berdoa. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Kau kumpulkan kami di sini, Kau satukan kami di sini untuk berdoa, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Dan juga kami percaya bahwa Roh Kudus sudah menyiapkan urapan terbaik bagi kami untuk mendengarkan juga firman yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, di malam ini Tuhan, kami percaya saat ini perlindungan-Mu sempurna atas kami semua. Kami yang datang tidak akan sama lagi Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang bermasalah dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu begitu luar biasa. Berkat-berkat-Mu tercurah Tuhan ketika kami memuji menyembah Engkau. Ketika hadirat-Mu nyata Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kami juga saat ini mau berdoa juga Tuhan untuk praise and worship yang akan dilakukan di Bandung besok ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang melindungi ya Tuhan. Sehingga perjalanan dari awal pertengahan hingga akhir menjadi begitu indah, penuh kebersamaan dan nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari kita siap dan untuk menyambut Tuhan kita katakan amin. Ya, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau kembali memanjatkan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau ingatkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh
ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Amin. Benar Tuhan, pengampunan yang Kau berikan memulihkan setiap kami. Kasih-Mu yang lebih besar daripada dosa-dosa kami. Engkau mengampuni setiap kami, sehingga tidak lagi ada penghalang antara kami dengan Engkau. Karena satu-satunya dosa yang menghalangi kami untuk datang kepadamu, sudah Engkau hancurkan di kayu salib dengan kasih-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau datang. Kami juga mau datang dengan kata yang sungguh-sungguh dari hati kami. Lagu yang mau kami nyanyikan ini, kami mau katakan, tidak ada yang sanggup memisahkan kami dengan kasih-Mu. Tidak juga kelaparan, tidak juga ketelanjangan, tidak ada satupun Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakan penderitaan kau, tak satu pun, tak
kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelawarankan, ketelanjangankan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakan, penderitaankan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. benar Tuhan. Engkau satu-satunya sahabat yang setia. Kami juga mau mengatakan Tuhan kepadamu, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memisahkan kami dengan Engkau. Kami mau memberikan hati yang sungguh-sungguh mencintai-Mu Tuhan. Tidak ada godaan, tidak ada cobaan yang sanggup memisahkan kami dengan Engkau. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau sungguh-sungguh memuji dan menyembah Dia. Dia Allah yang sungguh hadir di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu.
Tuhan, terima kasih. Puji dan sembah Raja segala raja, Kudusan-Mu Bapa melingkupi setiap kami. Engkau menguduskan, Engkau mentahirkan setiap kami saat ini. Engkau bebaskan kami dari segala yang jahat. Segala sakit penyakit disembuhkan saat Engkau hadir. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu mengalir Tuhan. Dengan begitu derasnya malam hari ini, kami sungguh merasakan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Betapa indahnya hadirat-Mu. Engkau bawa kami terbang tinggi mengalami Engkau Tuhan. Engkau bawa kami masuk ke dalam roh untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau melayakkan kami dengan kekudusan-Mu.
Engkau menguduskan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, selalu tinggal dekat dengan-Mu. Mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Mari katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Benar Tuhan, Engkau tahu hati kami. Kami sungguh-sungguh rindu hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan Engkau. Pakailah kami yang tidak ada artinya ini Tuhan, Paulus dan Vila. Urapi kami dengan roh-Mu. Sucikan, kuduskan dan tahirkan kami, sehingga kami layak untuk Engkau pakai dengan bebas. Berfirmanlah ya Tuhan, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kami sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tes 1, 2, 3, suara saya jelas. Soalnya hujan di mana-mana. Selamat malam Bapak Ibu Suster. Mari kita siapkan Kejadian 39 ayat 1. Tema kita pada malam hari ini berbicara tentang godaan dan ujian. Godaan dan di sini adalah ujian. Oke, Marlin, next, berhenti di situ. Ya, di situ.
Oke, mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di tengah segala kesibukan kami tetap setia memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Singkapkan misteri kerajaan surga. Pakailah hamba-Mu ini. Segala penghalang-penghalang firman-Mu. Saat ini kami sepakat, kami mau patahkan, kami mau hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, tema kita adalah godaan ujian. Apa itu godaan? Apa itu ujian? Banyak orang mengatakan kedua kata ini, pencobaan dan ujian. Jadi banyak orang mengatakan pencobaan selalu bukan datang dari Tuhan, ujian baru datang dari Tuhan. Tapi saya pribadi berpendapat, saya lebih suka menggabungkan kedua kata itu, yaitu pencobaan bersama dengan ujian. Kenapa? Karena di dalam Alkitab sangat banyak kita temukan tertulis tentang Allah mencobai Abraham, Allah mencobai umatnya, dan sebagainya. Jadi, kata pencobaan di dalam Alkitab juga seringkali diartikan sebagai ujian. Allah mencobai Abraham, artinya Allah menguji Abraham. Oke. Godaan dan ujian. Godaan dari satu sisi jangan kita tanggapi. Ketika godaan datang, kita jangan menanggapi. Ketika godaan itu datang, kita harus berkuasa atasnya. Kenapa? Karena godaan pasti datang dari iblis. Poin ini dicatat baik-baik. Godaan pasti datang dari iblis dan tujuannya hanya satu, untuk menjatuhkan atau untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya. Godaan jangan ditanggapi. Godaan, kita memiliki kuasa untuk menolak dia. Dan godaan pasti datang dari iblis. Iblis menggoda perempuan pertama. Sedangkan di sisi yang kedua adalah ujian. Ujian harus kita tanggapi, harus kita hadapi, dan harus kita lewati. Kenapa? Kalau kita lari daripada ujian, maka ujian itu pasti akan datang terus dan sama sampai kita berhasil lolos melewati ujian itu. Sebagai contoh, seseorang yang tidak naik kelas di kelas 2. Tahun depan dia akan ngulang lagi, tahun depan dia akan ngulang lagi, sampai mungkin gurunya udah meninggal beberapa orang, dia masih tetap di kelas 2. Seperti salah satu teman saya. Jadi dia harus menghadapi dan dia harus melewatinya itu. Kenapa? Karena ujian pasti datang dari Tuhan. Tujuannya untuk apa? Menaikkan level iman kita. Oke? Ada dua. Godaan datang dari siapa? Iblis. Ujian atau cobaan yang diizinkan oleh Tuhan selalu datang dari Tuhan dan tujuannya untuk membawa kita naik level. Oke. Kejadian 4 ayat 5, Kejadian 4 ayat 5 dan 5, 6, 7, 3 ayat ini berbicara tentang kisah Kain yang beberapa minggu yang lalu
sudah pernah saya paparkan. Jadi saya akan memberikan contoh sekilas singkat saja. Ketika persembahan Kain ditolak, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Kain dan korban persembahannya. Jadi di situ ada manusianya, baru korban persembahannya. Karena Tuhan melihat si manusia itu, baru dia menolak persembahannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ini adalah respon Tuhan kepada Kain. Artinya Tuhan ingin mengajak Kain berdiskusi, berdialog. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan kalimat selanjutnya, ia sangat menggoda engkau. Dosa, yaitu perbuatan iblis, sangat-sangat menggoda manusia. Tetapi di kalimat selanjutnya dikatakan, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya apa? Manusia pada dasarnya diberi kuasa untuk berkuasa terhadap godaan itu. Ketika godaan itu datang, kita sanggup berkuasa atasnya. Godaan. Oke. Selanjutnya, saya akan mengajak kita untuk masuk ke dalam Kejadian 39 yang tadi. Kejadian 39. Ayat pertama. Malin, ini boleh dimatikan dulu. Oke. Kejadian bab 39 ayat 1. Kisah ini berbicara tentang ketika Yusuf dijual ke Mesir dan dia dibuang di rumah Potifar. Coba kita baca bersama-sama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia. Jadi Yusuf itu dibeli sebagai budak dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saya sangat suka dengan ayat kedua ini. Apapun keadaan Anda, dimanapun Anda dibuang, ketika Tuhan menyertai Anda, Dia akan membuat Anda menjadi pemenang di situ. Jadi rumah Potifar itu adalah keadaan sesaat untuk membawa Yusuf naik. Ayat ketiga. Setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Yusuf sebagai budak, tetapi tangan Tuhan menyertai dia sehingga dia dikasihi oleh siapapun juga. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Luar biasa. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu yang tidak mengenal Tuhan. Karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang.
Di mana Anda ditempatkan tidak masalah. Asalkan tangan Tuhan menyertai Anda, maka Anda akan tampil sebagai pemenang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ayat ke-7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Apa artinya Bapak Ibu? Godaan datang. Tetapi Yusuf menolak godaan itu dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Istri tidak boleh diserahkan kepada orang lain. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu, coba lihat. Tanggapan terhadap godaan, seandainya itu dilakukan, dosa terhadap siapa? Bukan terhadap Potifar, tetapi dosa terhadap Allah. Ayat ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Bapak Ibu, berapa kali Yusuf digoda? 1 kali, 2 kali, mungkin 30 kali dalam 1 bulan. Walaupun dari hari ke hari, tercatat di sini, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yusuf tidak mendengarkan godaan itu. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Bapak Ibu, bagaimana tanggapan terhadap godaan? Lari. Ketika mungkin Anda adalah seorang perempuan, Anda bekerja di kantor, Anda punya paras yang cantik. Mungkin atasan Anda mencoba untuk merayu Anda, memegang Anda. Ketika Anda menjawab, jangan Pak, jangan. Semakin Anda menjawab jangan, semakin Anda masuk dalam perangkap. Jadi apa yang harus Anda lakukan ketika godaan itu datang? Lari. Bagaimanapun kamu merespon, menanggapi godaan itu, kamu tidak akan bisa menang. Ketika ada perempuan merayu Anda, Koko ganteng banget ya. Bukan saya, maksudnya dia ngomong ke Iron. Koko ganteng banget ya. Kalau Anda merespon, apapun jawaban Anda sudah membuka celah. Jadi tindakan Iron seharusnya apa? Lari. Godaan datang dari iblis. Iblis sudah ada jauh sebelum manusia diciptakan. Iblis sudah menggoda manusia ribuan tahun sampai hari ini.
Anda sekuat apa, Anda sepintar apa, apapun juga, ketika Anda menanggapi godaan itu, Anda pasti akan kalah. Godaan kalau ditanggapi, maka pelan-pelan orang akan masuk ke dalam perangkap itu. Satu kali godaan untuk melakukan perbuatan tidak senonoh, maka Anda akan masuk. Bapak Ibu, coba perhatikan. Sebelum Anda masuk ke dalam godaan, artinya Anda menanggapi godaan itu, Anda memiliki kuasa atas godaan itu. Tetapi satu kali Anda masuk ke dalam perangkap godaan itu, artinya Anda masuk ke dalam dosa, maka Anda tidak lagi punya kuasa terhadap godaan itu. Kenapa? Karena Anda sudah selevel dengan dia. Nanti saya akan tunjukkan. Ketika Anda tanggapi, maka Anda menjadi selevel dengan dia. Ketika Anda menanggapi untuk minum alkohol, pornografi, dan sebagainya satu kali saja, maka Anda sudah masuk ke dalam perangkap itu. Anda tidak punya kuasa lagi untuk berkuasa atas dia. Saya akan kasih sebuah contoh kisah dari Yudas. Coba Marlin share screen-nya. Bapak Ibu, jangan kita berpikir Yudas dilahirkan, ditakdirkan untuk mengkhianati Yesus. Yudas dipilih juga di antara ke-12 rasul. Yudas memiliki kehendak bebas. Apakah mau menolak, mau mengkhianati Yesus atau tidak? Dia memiliki kehendak bebas. Di dalam Yohanes 6 ayat 70 bunyinya begini. Ini adalah ketika Yesus berbicara tentang Yudas. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Bapak Ibu, Yudas pertama-tama menanggapi godaan. Dia merespon godaan itu. Ketika dia merespon godaan itu, maka dia masuk pelan-pelan. Dia pertama-tama menanggapi dulu, mengambil uang dari kas. Di dalam kisah lain dikatakan, Yudas adalah seorang bendahara dan dia sering mengambil uang dari kas. Pertama, dia melakukan itu. Selanjutnya, dia melakukannya dengan porsi yang lebih besar. Menjual sang guru demi apa? Demi uang. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah ketika godaan itu datang dan Anda tidak berkuasa atas dia, maka Anda menjadi selevel dengan dia. Ketika Anda selevel dengan dia, maka pelan-pelan Anda akan menjadi milik dia. Milik siapa? Milik iblis. Di dalam Yohanes 6 ayat 70 ini, coba kita baca satu kali lagi. Yang mau Yesus katakan apa? 3, 2, 1. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini?
namun seorang di antaramu adalah iblis. Bapak Ibu, jangan berpikir Yesus selalu berbicara dengan lemah lembut, mengampuni, memaafkan. Dalam kasus ini, dia berkata kepada seorang manusia. Seorang manusia yang berjalan bersama-sama dengan dia selama kurang lebih 3,5 tahun. Seorang manusia yang adalah kelompok inti dia. Seorang manusia yang pernah dia beri kuasa untuk mengusir setan, melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit. Ketika Yesus mengutus ke-12 murid itu, Yudas ada di antara mereka. Betul? Tetapi ketika sampai pada tahap ini, Yesus berbicara tentang Yudas dan dia menyebut Yudas sebagai apa? Iblis. Kita nggak boleh loh mengatakan orang itu iblis. Yesus katakan Yudas iblis. Kenapa? Karena dia sepenuhnya sudah dikuasai oleh iblis. Karena awal mula dia tidak menolak godaan itu. Ketika Anda menanggapi godaan, maka Anda akan masuk ke dalam perangkap setan dan lama-lama Anda akan menjadi setan. Bapak Ibu. Jadi ketika godaan datang, lari. Yang kedua, ujian. Ujian saya akan menyampaikan secara singkat. Ujian kita tahu. Malin, silakan ditutup screen-nya. Ujian dalam kitab suci kita melihat banyak contoh. Dan yang paling terkenal adalah Abraham. Ujian dari Tuhan selalu datang kepada kita, selalu sesuatu yang baru. Abraham sangat kaya, memiliki banyak kambing, lembu, domba, dan sebagainya. Memiliki budak yang begitu banyak. Allah tidak meminta 1.000 domba, 100 unta, tetapi Allah meminta satu-satunya anak yang dia kasihi, yaitu Ishak. Ujian selalu datang kepada kita dari Tuhan sesuatu yang baru. Kalau itu bukan sesuatu yang baru, itu bukan ujian. Ujian selalu harus baru. Kenapa? Karena kita harus naik level. Nanti di dalam Keluaran, saya akan menunjukkan secara sekilas Keluaran. Di dalam Keluaran bab 15, saya akan bacakan. Keluaran bab 15 ayat 22. Ketika bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir. Keluaran bab 15 ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Mereka baru saja keluar dari Mesir. Mereka sudah melihat perbuatan besar Tuhan, yaitu membelah Laut Teberau atau Laut Merah. Tetapi mereka belum pernah menghadapi tidak punya air. Betul? Setuju? Ketika mereka sampai di sebuah tempat, tempat itu ada air, tetapi pahit. Ini adalah ujian. Ketika mungkin mereka akan menghadapi laut lagi, mereka sudah tidak khawatir. Kenapa?
Mereka sudah melihat laut Teberau dibelah dua. Ujian datang selalu sesuatu yang baru. Mereka belum pernah menghadapi tidak punya air. Ayat ke-24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Respon bangsa Israel. Padahal mereka sudah melihat perbuatan besar Tuhan. Ayat ke-25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Allah sanggup mengubah air pahit menjadi air manis hanya dengan sepotong kayu. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Sesudah tindakan itu, Tuhan memberikan ketetapan, artinya hukum-hukum dan peraturan-peraturannya. Bangsa Israel diajar sesuatu yang baru, ditunjukkan sesuatu yang baru, dan diuji dengan persoalan yang baru. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya tidak sepakat dengan, mungkin banyak pengajar mengatakan, ujian datang dari Tuhan, pencobaan bukan datang dari Tuhan. Di sini tertulis, di sanalah Tuhan mencoba mereka. Mencoba apa? Mencoba apakah mereka tetap percaya kepada penyelenggaraan ilahi atau tidak. Satu lagi, contoh yang terakhir. Di dalam Keluaran 16, sesudah mereka tidak mempunyai air, sekarang kisah yang kedua. Keluaran 16 ayat 1. Tentang mana surgawi. Kalau berbicara tentang mana berarti tentang makanan. Tadi air. Sebelumnya Laut Merah dibelah. Pasukan Mesir dihancurkan. Kemudian air. Kemudian sekarang makanan. Ujian selalu sesuatu yang baru. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Kenapa bangsa Israel disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk? Mukjizat terjadi, hadapi masalah lagi, bersungut-sungut lagi. Mukjizat terjadi, hadapi masalah lagi, bersungut-sungut lagi. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Bapak Ibu, Israel sudah keluar dari Mesir, tetapi Mesir tetap ada di dalam pikiran dan hati mereka. Mereka tetap merindukan menjadi budak penuh dengan makanan daripada menjadi bangsa pilihan umat Allah, hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Sekiranya kami mati, duduk menghadapi kuali, berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ayat keempat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu.
maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba. Ujian kucoba. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak, Bapak Ibu? Ujian datang selalu sesuatu yang baru dan untuk menaikkan level iman. Bagaimana kita menanggapi, merespon terhadap ujian-ujian itu, nanti Villa akan sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, Suster, tentang godaan atau ujian. Kita buka dari Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Di sini yang disebut cobaan dalam bentuk godaan. Godaan itu bisa datang karena manusia daging kita mempunyai keinginan, ada kebutuhan. Musuh selalu mengincar kita dengan menyodorkan apa yang dibutuhkan oleh daging, yaitu dengan godaan. Ketika keinginan daging itu dipuaskan dengan jatuh ke dalam godaan, disitulah keinginan itu dibuahi dan melahirkan dosa. Dan dosa itu akan semakin menguasai kita untuk membawa kita kepada maut. Tadi sudah dijelaskan, godaan selalu berasal dari si jahat. Ciri-ciri godaan itu seperti apa? Godaan selalu mengarahkan kita untuk jatuh ke dalam dosa. Godaan selalu membawa kita jauh dari Allah. Godaan itu selalu memuaskan daging. Tujuan godaan itu untuk memisahkan kita dengan Allah. Dia ada tujuannya, karena dari si jahat selalu ada misi godaan itu, yaitu membuat jarak kita dengan Allah, untuk menggagalkan rencana Allah yang besar di dalam hidup kita, untuk menunda kita mengalami janji-janji Tuhan. Itu semua adalah tujuan dari godaan-godaan yang dilemparkan oleh si jahat. Tidak semua godaan itu langsung membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kalau itu mungkin kita gampang melihatnya. Godaan untuk marah misalnya, kita tahu oh ini dosa. Godaan untuk selingkuh, kita tahu itu dosa. Kadang godaan itu halus sekali. Cara kerjanya itu halus sekali. Tetapi kita bisa melihat ciri-cirinya. Dia akan pelan-pelan bekerja memisahkan Anda dengan Tuhan. Bahkan kadang itu kelihatannya seperti berkat, kesibukan, pekerjaan yang makin banyak orderan, penawaran-penawaran dunia yang kalau kita pilih, kita tahu kita pasti lama-lama terpisah dari Tuhan. Itulah godaan. Ciri-cirinya nyata seperti itu. Dengan mengenal mana godaan, mana ujian, kita bisa belajar meresponnya dengan lebih bijaksana. Karena di dalam perjalanan hidup rohani kita, kita pasti akan bertemu dengan dua jenis ini. Ini godaan, ini ujian. Bagaimana meresponnya? Malam ini kita mau belajar bersama-sama. Tadi kita sudah belajar dari tokoh Yusuf di rumah Potifar. Yusuf merespon godaan dengan lari. Itu adalah kunci. Godaan datang, kuncinya lari.
Kita tidak perlu berpikir lagi, mau atau enggak ya, boleh apa enggak ya. Si jahat akan masuk lagi kalau kita nego-nego seperti ini. Dia akan membisikkan, ini bukan godaan, ini mungkin kesempatan. Kita sudah tahu tadi, cara kita tahu itu godaan atau kesempatan. Godaan itu membawa kita jauh dari Tuhan. Godaan akan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Godaan itu selalu enak untuk daging, tidak enak untuk roh. Jadi kuncinya godaan tidak perlu direspon, maka kita akan selamat. Lari. Kita bisa juga belajar dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus digoda, dicobai di padang gurun. Itu juga godaan. Di Matius 4 ayat 8 sampai 11 saya bacakan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Ini sama dengan lari. Yesus punya otoritas, dia bisa mengusir. Tetapi kalau kita belum punya otoritas itu, kita harus lari. Intinya tidak ada lagi, kita harus membuat jarak dengan godaan itu. Tidak dekat dengan dia. Kadang mungkin misalnya pergaulan yang buruk. Kita harus punya ketegasan. Kita harus lari dari lingkungan itu. Misalnya ada yang sedang berhenti untuk merokok. Tetapi sesekali Anda masih kumpul dengan teman-teman yang perokok. Percaya suatu hari pasti Anda akan jatuh lagi ke dalamnya. Anda harus lari. Jadi dari Tuhan Yesus kita juga belajar bahwa merespon godaan itu dengan mengusirnya. Enyahlah iblis, karena godaan itu dari iblis. Tuhan Yesus juga menjawab, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Intinya godaan datang, kita harus membuat sampai iblis itu lari daripada kita atau kita yang lari. Dari dua kisah di atas kita bisa belajar bagaimana respon terhadap godaan. Respon yang benar terhadap godaan, satu, tidak berkompromi. Yang kedua, lawan dengan firman Tuhan. Yang ketiga, usir seperti Tuhan Yesus. Yesus punya otoritas, punya kuasa, sehingga iblis bisa pergi. Yang keempat, lari. Kalau kita tidak bisa usir, kita yang lari. Misalnya ada tadi cewek cantik sedang chat, ternyata kita nggak mampu usir. Kita nggak mampu dengan kelembutannya menggoda, nggak mampu diusir, blok. Kita yang lari. Jadi kemenangan kita diukur dari kesanggupan kita lari dari godaan. Menghadapi godaan, kemenangan kita diukur dari kesanggupan kita lari dari godaan. Menjauh, mengambil jarak, dan mendekat kepada Tuhan. Itu kisah tokoh-tokoh yang menang melawan godaan. Ada kisah tokoh-tokoh yang kalah. Kita sudah tahu dari awal kisah Kejadian, Hawa berkompromi dengan si ular. Dia dialog, dia chatting dengan ular. Hawa jatuh. Jadi kita bisa lihat, godaan itu responnya harus benar. Ya, kalau kita kompromi, kita pasti jatuh. Yang kedua dari Daud. Daud juga kompromi saat godaan itu datang. Saat ada pemandangan yang harusnya dia lari, tapi Daud mendekat. Itu siapa yang sedang mandi? Cantik banget. Makin diikutin.
Dia bukan lari menjauh, dia mendekat. Bahkan dia melihat lebih jelas lagi Batsheba yang sedang mandi. Dilanjutkan lagi oleh Daud. Daud menyuruh orang bertanya, siapa dia? Dilanjutkan lagi. Dia mengambil perempuan itu untuk tidur dengan dia. Coba lihat, mulai dari godaan. Akhirnya berbuah. Ketika itu dibuahi, itu akan mendatangkan dosa. Kita coba lihat kisah Daud, nanti boleh dibaca sendiri. Dia menyuruh orang bertanya siapa wanita itu. Akhirnya dia mengambil wanita itu. Akhirnya dia tidur dengan wanita itu. Setelah itu, wanita itu hamil, dia merencanakan lagi dosa yang lain, kebohongan. Sampai akhirnya dia merencanakan lagi rencana pembunuhan untuk suami dari Batsheba. Betapa mengerikan ketika godaan itu ditanggapi. Ketika Daud tidak lari, coba rentetan peristiwa itu. Dan itu berbuah, kutuk, berbuah terus sampai ke anak cucu Daud. Nah, sekarang apa itu ujian? Tadi godaan. Ujian itu untuk memurnikan iman, menaikkan level iman. Kita bisa baca dari Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ujian kehidupan beda dengan godaan. Saat ujian datang, kita tidak boleh lari. Tadi kalau godaan datang, kita harus lari sekencang-kencangnya. Tapi saat ujian datang, kita harus hadapi. Seperti saat kita sekolah. Kalau hari ujian, kita nggak masuk sekolah. Kita nggak bisa lari. Aduh, ujiannya matematika nih, saya pasti ini. Nggak bisa, saya lari aja. Nggak akan naik kelas, akan ngulang terus. Begitu juga dengan ujian kehidupan. Kita nggak bisa lari dari ujian kehidupan. Kita hanya punya pilihan, hadapi, jalani. Hadapi dengan mengerjakan ujian itu dengan respon hati yang benar. Seperti kita ngerjain soal-soal ujian, kita harus memberi respon yang benar, jawaban yang benar. Apa yang ditanyakan, kita harus merespon dengan jawaban yang benar. Itu juga butuh perjuangan. Tidak setiap kali kita lulus. Karena mungkin kita merespon dengan jawaban yang tidak benar. Baik godaan maupun ujian kehidupan, walaupun godaan bukan berasal dari Tuhan, tetapi atas izin Tuhan. Godaan dari si jahat, tapi Tuhan izinkan untuk melihat ketaatan kita, kesetiaan kita. Seperti kisah Ayub, kita tahu cobaan Ayub itu datang dari iblis. Tetapi Tuhan izinkan terjadi untuk melihat ketaatan dan kesetiaan seorang Ayub. Yang membedakannya adalah antara godaan dan ujian tadi, yaitu cara kita merespon. Nah, bagaimana respon yang benar saat ujian dan pencobaan itu datang? Kita harus hadapi. Ya, ujian atau cobaan datang, kita tidak bisa meresponnya dengan lari. Beda dengan godaan. Setelah kita mengenal mana godaan, mana ujian, kita diharapkan tidak salah respon. Saya mau ceritakan sebuah kisah. Saya pernah mengenal seorang teman. Setelah beberapa tahun menikah, dia sharingkan dia mengalami pernikahan yang buruk. Suaminya yang dulu romantis, baik hati, sekarang berubah menjadi emosian, kasar, bicaranya tajam. Setiap hari mereka ribut, dan akhirnya suaminya jarang pulang,
dan ternyata suaminya sudah tergoda, sudah punya will di luar. Dari kisah tadi, keluarga ini mengalami ujian kehidupan. Harusnya menghadapi ujian ini, merespon dengan hati yang benar, dengan firman Tuhan. Belajar mempraktekkan firman Tuhan supaya mempunyai respon hati yang benar, dengan kasih dan pengampunan. Tapi di tengah ujian, godaan juga bisa datang bersama-sama. Jadi di situ ada ujian, godaan juga datang. Akhirnya suaminya yang tergoda jatuh ke dalam wanita idaman lain ini. Karena ketika digoda, suami ini tidak lari, tetapi meresponnya dengan menanggapi. Dia hadapi godaan itu. Akhirnya suami ini jatuh. Sang istri yang harusnya hadapi ujian ini juga memilih lari. Lari dari pernikahan ini. Jadi responnya terbalik-balik nih. Ujian tadi kan harus dihadapi, tetapi ini ujian dihadapi dengan lari. Jadi nggak akan pernah sampai kepada rencana Tuhan. Singkat cerita, keluarga ini tidak dapat diselamatkan. Mereka akhirnya pisah dan anak-anaknya menjadi korban. Mereka berdua lari saat hadapi ujian dan memilih menjalani godaan. Nah, terbalik kan responnya. Belum selesai di sini, suami menikah lagi dan istri menikah lagi. Tetapi keduanya menghadapi lagi persoalan yang sama. Keduanya bercerai lagi dengan pasangan yang kedua. Coba. Mungkin ada yang mengalami persoalan rumah tangga. Respon kita tidak bisa lari dari persoalan rumah tangga kita. Lari dari pasangan kita, lari dari pernikahan kita. Kita hanya punya pilihan hadapi dengan respon hati yang benar. Dan itu hanya bisa bersama Tuhan, dengan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan. Jadi, ketika ujian itu tidak lulus, Anda akan ketemu lagi ujian yang sama. Yang tadi kisah pasangan suami istri ini, dia tidak lulus menghadapi karakter pasangannya yang buruk. Dia akan menikah lagi dengan pasangan yang mirip-mirip karakternya. Nggak lulus lagi. Mungkin di dalam kehidupan kita juga ada seperti itu. Nggak hanya pasangan. Kadang mungkin ada saudara di dalam satu keluarga yang sulit sekali kita kasihi karena karakternya buruk, sulit untuk kita cintai. Tapi Tuhan taruh di dalam keluarga kita, itu kita nggak bisa lari. Misalnya orang tua, saudara, kalau pacar kita masih bisa lari. Tetapi kalau sudah jadi pasangan, kita nggak bisa lari lagi. Tuhan tidak pernah salah taruh seseorang di dalam kehidupan kita. Pasti tujuannya tuh untuk kebaikan kita. Untuk membentuk kita menjadi lebih indah. Jadi ketika kita mengalami cobaan, ujian kehidupan, kita jangan lari dari proses. Saat Tuhan tempatkan seseorang di dalam kehidupan kita yang kita tidak bisa pilih, kita hanya bisa memilih untuk menghadapi, merespon dengan hati yang benar, mempraktekkan firman Tuhan. Jadi beda ya antara ujian dan godaan. Tuhan tidak pernah salah taruh. Mungkin ada yang mengalami juga saudara yang sulit dikasih, yang tadi saya bilang. Kelakuannya selalu melukai, seenaknya sendiri, nggak punya kasih. Ketika Anda masih kecil, Anda ingin cepat-cepat pisah dengan saudara ini.
cepat-cepat punya kehidupan sendiri. Padahal Tuhan izinkan saudara ini untuk memproses Anda. Seperti Yusuf. Yusuf diproses karena saudara-saudaranya. Yusuf mempunyai respon hati yang benar. Sehingga Yusuf bisa lulus dan promosi. Dia mendapatkan banyak promosi dari Tuhan. Karena setiap ujian Yusuf lulus. Coba perhatikan hidup kita. Ketika Tuhan izinkan, contoh misalnya ada saudara yang benar-benar, dalam keluarga kita tuh kita sulit untuk mengasihi dia, sulit untuk terima kelakuannya, selalu bikin terluka. Kita pengen nggak deket-deket dengan dia, karena kalau deket dengan dia pasti bermasalah. Kita nggak mau tahu kehidupan dia, nggak mau berurusan dengan dia. Terus kita bertanya, Tuhan, mengapa kasih orang seperti ini ada di sekitarku? Mengapa izinkan aku dijolimi, istilahnya Pak Paulus? Itu namanya ujian hidup. Yang kita tidak bisa lari, entah itu anak, kita nggak bisa lari ketika anak kita itu memberontak, menjengkelkan. Kita nggak bisa bilang, udah deh, kamu jadi anak orang lain. Nggak bisa. Disitulah Tuhan izinkan untuk makin membentuk kita. Firman Tuhan butuh praktek di dalam hidup kita. Sesungguhnya saat itu Tuhan sedang berperkara dengan kita, bukan dengan saudara kita itu. Tuhan sedang membentuk kita menjadi bejananya yang indah seperti Yusuf. Tapi banyak orang lari. Lari dalam arti tidak mau diproses. Kalau bisa jangan berurusan dengan manusia itu. Padahal di dalam proses itulah Tuhan merendahkan hatimu, membuat engkau belajar mengasihi. Engkau tidak akan bisa mengasihi orang yang di luar sana yang jauh-jauh kalau yang di dekat Anda aja Anda tidak mampu untuk mengasihi. Untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam mengampuni. Mengasihi orang yang baik, yang sayang sama kita itu mudah. Pasangan, saudara yang sudah dari sononya itu sweet, baik, penuh kasih itu gampang dikasihi. Tetapi mengasihi yang bikin hidup kita pahit, kerjaannya hanya buat nyakitin, melukai, membuat kita menangis, itu sulit. Disitulah Tuhan membentuk kita, memproses kita, menjadikan manusia daging kita dikikis sehingga kita makin indah di dalam roh, untuk membawa kita makin naik kelas di dalam kasih. Ketika kita tidak mampu mengampuni, di dalam Matius 5 ayat 44 berkata, Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu, itu tidak mudah. Ini bukan hanya sekedar pengakuan di mulut, ya saya mengampuni. Tetapi apa yang ada di dalam hati ini? Masih pahit? Masih kesal? Tawar hati? Kasih itu tidak tawar hati. Kasih itu mempunyai api. Ada kehangatan. Kalau sudah dingin, itu sudah bukan kasih. Jadi ketika kita diuji, ujian itu kita harus lulus. Kalau kita diuji untuk mengasihi, kita harus lulus ujian mata kuliah kasih ini. Mempraktekkan inti dari seluruh kitab suci, yaitu kasih. Kalau tidak lulus, kita akan ulang. Kita akan ulang. Coba lihat. Tadi kan urusan dengan kakak, saudara, koko, cici, atau adik. Kalau kita nggak lulus, kita akan hadapi lagi di berikutnya. Entah itu anak kita. Kita akan melihat, kok anak saya mirip banget sama saudara yang saya nggak suka itu ya. Atau kita akan ketemu lagi pasangan. Pokoknya kita akan ketemu lagi ujian-ujian yang sama. Sampai kita lulus di dalam ujian ini.
Tuhan kasih kesempatan sekali lagi dengan orang yang lain untuk membentuk kita, untuk memberi kita kesempatan lulus dalam ujian mata kuliah ini. Jadi respon kita ketika kita hadapi ujian, kita harus bertanya, Tuhan mau saya lulus mata kuliah apa ini? Ujian itu untuk sebuah kelulusan. Ujian itu tidak pernah menghancurkan kita. Ujian itu untuk memurnikan iman kita, membawa kita makin naik level. Jadi perbedaan ujian dan godaan sudah lebih jelas. Jadi ujian kehidupan itu datangnya selalu tiba-tiba. Ya. Tidak terjadwal seperti ujian semesteran. Kalau kita kuliah itu ada jadwalnya. Oh, nanti bulan ini kita ujian, kita siap-siap belajar dulu. Kita bisa besok ujian, hari ini kita kebut semalam karena ada jadwal. Tapi ujian kehidupan itu datang tiba-tiba. Tidak ada jadwal, tidak dikasih tahu dulu. Karena itu Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di dalam menghadapi entah itu godaan atau ujian, ini adalah kuncinya. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jaga, kita sudah punya 5 senjata. Berjaga-jaga, kita punya resep doa batin. Kita juga sudah belajar tentang kontak selalu dengan Tuhan. Itu adalah kunci, itu adalah cara kita berjaga-jaga. Karena musuh selalu bekerja dalam setiap waktu. Entah itu dengan godaan maupun ujian di dalam kehidupan kita. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan tentang ujian dan godaan. Semoga setelah kita tahu yang mana ujian, mana godaan, mana ujian, kita bisa meresponnya dengan lebih bijaksana. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke dalam doa. Kita nyanyikan Yesus kami puja. Marlin. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu.
tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat suaramu sembah Dia. Saat ini dengan otoritas yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, otoritas yang Engkau berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu,
Engkau telah memberikan kepada kami kuasa atas segala godaan. Kami mau perintahkan kepada segala godaan-godaan yang datang kepada kami, segala godaan-godaan pekerjaan setan iblis. Saat ini kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau godaan yang bersembunyi lewat cara apapun juga, saat ini kami mau hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Perintahkan segala godaan pekerjaan setan yang masuk, yang mau menghantui kita lewat segala sesuatu dengan cara yang sangat halus. Saat ini kami perintahkan Engkau, pekerjaan setan, enyah, angkat kaki-Mu di dalam nama Yesus. Godaan yang datang lewat perzinahan, perselingkuhan, pornografi, alkohol, nikotin. Kami sebut nama-Mu satu persatu dan kami perintahkan saat ini juga enyah dari kehidupan kami di dalam nama Yesus. Godaan-godaan yang datang ke dalam keluarga kami, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau tidak memiliki tempat di dalam keluarga kami. Engkau tidak dapat menggoda anak-anak kami, suami kami, istri kami. Kami patahkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kepekaan ketika godaan yang begitu halus datang menghampiri kami lewat kata-kata, lewat rayuan. Kami peka Tuhan, beri kami kepekaan, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami otoritas untuk menghancurkan semuanya itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami mau perintahkan segala godaan enyahlah dari hadapan kami saat ini juga di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Enyahlah daripada hidup kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Berikan kami keteguhan hati untuk tidak merespon, tidak menanggapi godaan itu. Bentengi kami dengan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Tutup bungkus kami dengan darah suci-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikan juga kami kepekaan ketika ujian-ujian kehidupan ini datang, ketika musuh melemparkan kami ke tempat yang tidak kami sukai, Tuhan, itu Engkau jadikan sebagai ujian bagi kehidupan kami. Di saat itulah Engkau sedang menaikkan level iman kami. Biarlah kami tanggapi ujian itu. Biarlah kami boleh lulus di dalam setiap ujian kehidupan. Kami akan tampil sebagai pemenang dimanapun kami berada, karena Engkau bersama dengan kami. Ketika ujian itu datang, Engkau yang memberi ujian itu, dan Engkau sedang melihat kami.
Engkau melihat setiap di antara kami, respon kami terhadap ujian itu. Kami tidak akan lari Tuhan, tetapi kami akan masuk ke dalam rencana ilahi. Kami akan masuk lebih dalam lagi ke dalam rencana ilahi. Kami akan tanggapi ujian demi ujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, secara khusus kami mau berdoa buat praise and worship besok sepanjang hari kami, perjalanan kami ke Bandung untuk berkumpul bersama, untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya itu kerinduan hati kami. Engkau sertai seluruh perjalanan kami, dari rumah kami masing-masing ke tempat kami berkumpul. Segala penghalang-penghalang, segala sakit penyakit yang datang untuk mengacaukan perjalanan kami saat ini, kami perintahkan enyah semuanya di dalam nama Yesus. Engkau sertai seluruh perjalanan kami. Engkau tibakan kami semua dengan selamat. Biarlah kami boleh berkumpul untuk menyembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Saat ini juga Tuhan, Engkau sertai perjalanan teman-teman kami dari tempat yang jauh, mereka yang berada di dalam kereta api saat ini Tuhan, Engkau sertai Tuhan, Engkau jaga, Engkau lindungi, agar besok mereka boleh tiba tepat pada waktunya, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami sudah selesai berbicara. Biarlah firman-Mu yang akan masuk ke dalam hati anak-anak-Mu ini. Biarlah mereka boleh merespon dengan tepat. Apakah itu godaan? Apakah itu ujian yang datang menghampiri? Terima kasih Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu satu persatu. Engkau berkati keluarga mereka. Engkau berkati perjuangan iman mereka, pergumulan mereka. Engkau sembuhkan yang sakit. Engkau berkati usaha mereka satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kita mau foto dulu sebelum nanti mungkin ada 1-2 yang mau sharing.